Demi ambisi berkuasa, Soeharto undur pemilu tahun 1968. Setelah terjadi tragedi pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat pada akhir September tahun 1965, wibawa Presiden Soekarno mulai redup. Kekuasaannya dilucuti karena pemimpin besar revolusi itu dianggap terlibat, atau setidaknya mengetahui peristiwa G30S. Di sisi lain, Mayor Jenderal Soeharto yang ketika itu menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, atau Pangkostrat, dianggap pahlawan penumpas PKI, tertuduh utama kudeta gagal, meski masih kontroversial. Pelan-pelan The Smiling General naik ke panggung kekuasaan. Sementara suara Soekarno tak lagi didengar. Kekuasaan Soekarno mencapai titik nadir usai pidato pertanggungjawabannya berjudul Nawaksara, ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara pada tanggal 22 Juni tahun 1966. Berdasarkan keputusan nomor 9 MPRS 1966 dan nomor 33 MPRS 1967, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden, belum presiden secara definitif. Setidaknya jabatan itu digenggamnya hingga kelak diadakan pemilihan presiden oleh MPR yang dibentuk dari hasil pemilihan umum atau pemilu. Telah diputuskan bahwa pemilihan umum harus diadakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli tahun 1968, tulis Oge Ruder dalam buku, Soeharto, dari prajurit sampai presiden. Tapi, dalam tahun 1967 belum tercapai kesepakatan tentang Undang-Undang Pemilu. Padahal Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, yang saat itu menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, telah membuat ketetapan pada tanggal 5 Juli tahun 1966. Isi pasal 1 ketetapan MPRS nomor 11 MPRS 1966 itu, pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli tahun 1968. Akhirnya, pemilu untuk memilih anggota DPR serta DPRD mundur sekitar 4 tahun dari waktu yang ditetapkan MPRS, tepatnya pada tanggal 5 Juli tahun 1971. Pemenangnya adalah Partai Golkar, yang akhirnya mendominasi DPR dengan perolehan kursi 62,80%. Soeharto kemudian dipilih oleh MPR untuk menjadi Presiden RI. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menuturkan, penundaan pemilu pada tahun 1968 itu dilakukan karena Soeharto masih khawatir terhadap masih banyaknya pendukung Soekarno. Karena itu, pemilu diundurkan menjadi sekitar setahun setelah Soekarno meninggal dunia. Kemudian, pada tahun 1976, seharusnya dilakukan pemilu, tapi dimundurkan lagi oleh Soeharto ke tahun 1977. Pakar Hukum Moh Mahfud MD, kini Menko Polhukam, dalam buku Politik Hukum Indonesia menulis, sejak tahun 1966 diadakan pembahasan RUU Pemilu. Semula Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong membahas RUU Pemilu yang pernah diajukan Soekarno, setelah ia mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Namun, RUU Pemilu yang pernah disampaikan Soekarno itu mendapat protes. Karena materinya dianggap bertentangan dengan Tritura, atau Tri Tuntutan Rakyat dan Semangat Orde Baru, tulis Mahfud. Saat itu, apapun yang pernah dilontarkan Bung Karno, haram dipakai rezim baru. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1966, pemerintah mengumumkan RUU Anyar. Namun, pembahasannya tak pernah tuntas hingga Maret tahun 1967. Strategi Soeharto menyusun kekuatan politik dimulai pada awal tahun 1968. Mahfud menulis, ketika itu pejabat Presiden Soeharto melaporkan secara tertulis kepada MPRS, kalau pemilu tak bisa diadakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam TEP MPRS nomor 11 tahun 1966. Dalam pidato laporan dan penjelasannya pada pembukaan sidang umum MPRS, Maret tahun 1968, Soeharto menyatakan terang-terangan bahwa harus ada konsensus soal waktu penyelenggaraan pemilu, yang secara teknis memungkinkan dihelat dengan tertib, yang politis dapat menjamin kemenangan Orde Baru, dan tegaknya demokrasi yang sehat, serta yang ekonomis tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan, kata Soeharto, dikutip dari Duta Masyarakat,
tanggal 22 Maret tahun 1968. Menurut perhitungannya, pemilu baru bisa dilakukan antara 1,5 tahun atau 5 tahun sesudah terbitnya Undang-Undang Pemilu. Pada tanggal 27 Maret tahun 1968, Sidang Umum MPRS akhirnya menerbitkan Ketetapan Nomor 42 MPRS 1968 yang berisi penundaan pemilu menjadi selambat-lambatnya tanggal 5 Juli tahun 1971, tulis Mahfud. Di tanggal yang sama, Soeharto resmi mendapat mandat sebagai presiden definitif melalui TEP MPRS nomor 46 MPRS 1968. Beberapa pihak mendukung penundaan pemilu itu. Misalnya, anggota DPR GR dari fraksi Karya Pembangunan, Djoko Sudarsono, yang mengatakan pemilu harus diadakan dalam kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang baik. Mengingat pemilu itu harus bisa mengantarkan rakyat ke arah kehidupan yang lebih baik, maka pengunduran 5 tahun dapat diterima, ujar Djoko, seperti dikutip dari Kompas, tanggal 26 Maret tahun 1968. Namun, ada pula yang mengkritik. Surat kabar milik Partai Nasional Indonesia, Suluh Marhen menulis, penundaan pemilu menunjukkan kalau di negara ini norma kehidupan demokrasi mudah dilanggar dengan pemainan lewat pintu belakang. Mahfud menilai, pembahasan RUU Pemilu yang berlarut-larut disebabkan adanya benturan kepentingan antara partai-partai politik dengan militer. Partai-partai politik yang pernah berjaya pada pemilu tahun 1955, pemilu pertama dan satu-satunya di zaman Soekarno, melirik kesempatan menghimpun suara pemilih yang ditinggalkan PKI, partai besar yang dibubarkan dan dilarang lewat Ketetapan MPRS nomor 25 MPRS 1966. Militer bersikap sangat hati-hati agar kendali kekuasaan politik yang sudah digenggamnya tak lepas karena pemilu, tulis Mahfud. Bagi militer, sebelum penyelenggaraan pemilu, harus ada kepastian bahwa kekuatan Orde Baru yang berintikan militer akan menang. Militer menginginkan pemilu memakai sistem distrik, serta perwira ABRI diangkat menjadi anggota MPR dan DPR. Sebaliknya, partai-partai politik menghendaki sistem proporsional, serta menolak pengangkatan militer sebagai anggota MPR dan DPR, hingga sebesar jumlah yang diminta. Akhirnya terjadi kompromi, yang membuahkan kesepakatan antara dua pihak pada tanggal 27 Juni tahun 1967. Pemerintah setuju pemilu diadakan dengan sistem proporsional, sedangkan partai-partai politik sepakat memberi hak kepada pemerintah mengangkat wakil ABRI sebanyak 1/3 anggota MPR dan 100 dari 460 anggota DPR. Kedua pokok kesepakatan itu mengkristal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR DPR DPRD, tulis Mahfud. Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Ilham Yuli Isdianto dalam Prinsip Umum Demokrasi dan Pemilu menulis, interval waktu 4 tahun mengulur pelaksanaan pemilu, secara teknis bisa dicurigai sebagai durasi yang dibutuhkan Soeharto, guna menyusun kekuatan dan dukungan terhadap posisinya sebagai penguasa. Sekretariat bersama golongan karya atau Sekber Golkar sudah dibentuk militer pada tahun 1964. Mulanya Sekber Golkar adalah organisasi yang terdiri dari golongan fungsional untuk mengimbangi kekuatan PKI dan ormasnya. Golkar inilah yang dijadikan Soeharto sebagai kendaraan utama politiknya berhadapan dengan partai-partai politik lain. Namun pada tahun 1968, konsolidasi di tubuh Golkar belum terlalu kuat untuk menghimpun massa pemilih. Meski para pendirinya tak pernah mengakui Golkar sebagai partai politik, tetapi fungsi kepartaian dilakukan. Lalu sejumlah aturan diterbitkan. Misalnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1969 yang melarang warga di parlemen masuk partai politik. Bersamaan dengan itu, tulis dosen Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Syamsuddin Rajab, buku Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia, Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud memerintahkan seluruh pegawai negeri sipil dan golongan fungsional di bawah Badan Koordinasi Intelijen, atau BAKIN, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, atau Kopkamtib Operasi Khusus, atau OPSUS dan Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri,
atau Ditjen Sospol Depdagri untuk memenangkan Golkar pada pemilu 1971. Tiga lembaga, yakni Bakin, Kopkamtib, dan Opsus, sangat efektif melakukan depolitisasi massa yang bertujuan melemahkan partai politik. Di samping itu, ada cara lain menghabisi Anasir Soekarno di parlemen. Di bukunya, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, penulis Abdul Aziz Taba mengungkapkan, unsur-unsur pendukung Soekarno dalam PNI disingkirkan, diganti orang-orang yang sejalan dengan rezim Orde Baru. Masyumi, yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu tahun 1955, lalu dilarang Soekarno pada tahun 1960 karena dianggap mendukung pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, ditolak dibentuk kembali. Nahdlatul Ulama yang juga termasuk partai kuat, dibikin mati kutu. Mereka yang bersimpati dengan Piagam Jakarta mulai dikurangi peranannya, dan pemerintah memberikan dukungan pada tokoh-tokoh NU yang akomodatif seperti Idam Khalid, tulis Taba. Kelak, Idam duduk sebagai ketua DPR dan MPR hasil pemilu tahun 1971. Taba menulis, alasan lain menunda pemilu tahun 1968, karena rezim Orde Baru khawatir Soekarno bakal tampil kembali lewat PNI, jika partai itu memenangkan pertarungan politik. Padahal Soekarno sudah menyerah, ia tak berdaya dalam sakit, pengasingan, dan kesepian. Dalam suratnya kepada Soeharto pada April tahun 1968, Soekarno yang kala itu ditahan di Istana Bogor, mengucapkan selamat kepada Soeharto yang ditunjuk menjadi presiden. Dinyatakannya bahwa tidak ada keinginan lagi padanya untuk menjadi presiden, kata Sekretaris Negara Alamsyah, dikutip dari Kompas, tanggal 13 April tahun 1968. Dalam suratnya pula Soekarno memohon dirinya dipindahkan dari Istana Bogor. Lantas, tak lama ia benar-benar dipindah ke rumahnya di Batu Tulis, Bogor. Pada tahun 1969, ia dalam tahanan rumah di Wisma Yaso, Jakarta. Soekarno yang menderita gangguan ginjal sejak awal tahun 1960-an, akhirnya mangkat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dengan status tahanan politik. Pada Mei hingga Juni tahun 1971, digelar kampanye menuju pemilu tahun 1971. Masa pada tanggal 20 Mei tahun 1971, PNI telah melakukan pawai yang berani dengan menonjolkan gambar Insinyur Soekarno secara besar-besaran, tulis Ekspres. Pemilu akhirnya diadakan pada tanggal 3 Juli tahun 1971, diikuti 9 partai politik dan Golkar. Hasilnya bisa ditebak, Golkar menang telak, mendapatkan 227 kursi di DPR dari 360 kursi yang diperebutkan. Sementara 100 anggota DPR diangkat dari ABRI. Melalui sidang umum MPR pada tanggal 23 Maret tahun 1973, Soeharto naik kembali menjadi presiden. Begitulah hasil pemilu tahun 1971 yang membawa saya ke tugas berikutnya, kata Soeharto dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadan KH. 2 tahun berselang, pemerintah dan DPR meloloskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, demi menyederhakan partai politik. Hal itu tak lepas dari keinginan Soeharto yang berusaha mereduksi semua bentuk dan perkembangan ideologi sehingga mudah dikontrol, tulis Ilham. Maka, dalam pemilu selanjutnya di masa Orde Baru, hanya ada 2 partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, serta Golkar yang ikut pemilu. Pemenangnya, Golkar lagi, dan presidennya, dia lagi.